Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat mereka mengikuti Dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 38. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan ayat 42. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan ayat 42. Topik dari ayat emas renungan kita adalah kerinduan Yesus untuk bersahabat dengan kita lebih dari kerinduan kita untuk bersahabat dengannya. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah "Apa yang Anda cari?" Kisah inspiratif. Bagaimana jawaban Anda seandainya Yesus bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Yohanes 1 ayat 38. Apakah Anda memohon kesehatan dan kebugaran darinya?
sebuah pekerjaan yang lebih baik, pernikahan yang lebih bahagia, jaminan keuangan, pemulihan nama baik karena tuduhan yang salah, keselamatan untuk orang yang suka melawan, yang kita kasihi. Sebuah penjelasan tentang konsep teologi yang sulit. Bagi dua orang murid Yohanes Pembaptis, situasi ini lebih dari sekadar sebuah latihan imajinasi. Suatu hari ketika mereka sedang bersama Yohanes, Yesus lewat dan Yohanes berseru, "Lihatlah anak domba Allah." Setelah itu kedua murid tersebut tidak lagi mengikuti Yohanes, tetapi mulai mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat mereka, Dia bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Tampaknya Yohanes telah mengajar mereka dengan sangat baik, karena jawaban mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mencari sesuatu bagi diri mereka sendiri, tetapi Yesuslah yang mereka cari. Mereka ingin mengetahui tempat tinggal Yesus. Dan Yesus tidak hanya menunjukkan tempat tinggalnya, tetapi juga menghabiskan sisa hari itu bersama mereka. Saya berpikir bahwa kita sering kehilangan kesempatan untuk meluangkan waktu bersama Yesus karena kita mencari hal lain selain hadirat-Nya. Dari pengalaman, saya sadar bahwa semakin banyak waktu yang saya habiskan bersama Yesus, semakin sedikit keinginan saya untuk memiliki banyak hal yang hanya tampak penting untuk sesaat. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pengertian kepada kita bahwa kedua murid Yohanes itu ingin menjadi pengikut Yesus. Keduanya ingin tinggal bersama-sama dengan Dia. Jika di dalam ayat 14 dikatakan Yesus Kristus rela berdiam bersama dengan manusia, maka di dalam bagian ini diajarkan bahwa para murid rindu berdiam bersama dengan Dia. Kedua murid Yohanes ini tidak hanya ingin mendengar pengajaran Yesus saja. Mereka ingin mengikut Dia, tinggal bersama-sama dengan Dia, melangkah ke arah Dia melangkah, dan hidup dengan cara Dia hidup. Itulah yang diinginkan kedua orang ini. Kedua orang ini ingin relasi yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Mereka segera meninggalkan guru mereka yang sangat luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis, dan ingin memiliki relasi personal yang seterusnya bersama dengan Yesus Kristus. Mungkinkah ini dilakukan kedua orang ini jika mereka belum memahami yang Yohanes maksudkan? Tidak mungkin. Mereka hanya ingin berkomitmen mengikuti Yesus dan tinggal bersama dengan Dia jika mereka telah percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu, Sang Anak Domba Allah. Injil Yohanes mengatakan bahwa dua orang itu adalah Andreas dan seorang murid yang lain lagi. Dugaan yang paling populer adalah bahwa murid yang lain lagi ini adalah Yohanes, yang dipercaya sebagai penulis Injil ini. Nama Yohanes disembunyikan dan dia memakai istilah-istilah seperti murid yang satu lagi, atau seorang murid yang lain lagi, dan murid yang dikasihinya, untuk menulis tentang dirinya. Dia sengaja menyamarkan identitasnya dengan menyembunyikan namanya. Dia ingin terus anonim di dalam Injil yang ditulisnya. Bagi Yohanes, Yesus Kristus adalah segalanya, dan dirinya tidak berarti. Dirinya boleh ada dan boleh tidak, namanya tidak sekalipun ditulis, dan ternyata itu tidak memengaruhi dampak kitab Injil ini bagi gereja Tuhan. Meskipun demikian, dugaan ini tetap tidak terselesaikan.
kita tetap harus menerima fakta bahwa anonimitas beberapa murid yang terlibat di dalam narasi Injil Yohanes menunjukkan bahwa narasi Injil ini adalah tentang Yesus Kristus, bukan yang lain. Anonimitas murid, atau murid-murid dalam Injil ini sepertinya tetap akan menjadi bagian misteri yang tidak dapat dengan mudah dipecahkan. Demikian juga di dalam bagian ini, Yohanes tidak ingin membahas tentang murid yang satu. Dia ingin memberikan fokus kepada Andreas, saudara Simon Petrus, yang akhirnya membawa Simon bertemu dengan Tuhan Yesus. Meskipun perjumpaan Kristus dengan Simon ditulis di sini, tetapi ini tidak berarti bahwa urutan pemanggilan murid adalah seperti ini. Yohanes hanya mencatat bahwa Andreas memanggil Simon untuk bertemu dengan Kristus dan Kristus menamai Simon dengan nama Kefas, yaitu Petrus. Ini tidak terjadi pada awal pemanggilan Petrus. Seperti kita ketahui dari narasi Injil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas, Simon disebut Petrus ketika dia mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Tetapi pada Injil Yohanes, pemanggilan Simon dan perubahan namanya menjadi Petrus dikisahkan sangat singkat karena ingin menekankan pentingnya relasi keluarga di dalam membawa seseorang kepada Yesus. Yohanes menulis ini untuk mengingatkan pembaca kepada Simon Petrus dan memberikan kisah singkat mengenai pemanggilannya yang terjadi karena Andreas, saudaranya, membawa Simon bertemu Yesus. Andreas membawa orang pertamanya kepada Kristus, dan orang itu adalah saudaranya sendiri. Orang itu ternyata akan menjadi pemimpin besar dari gereja Tuhan, seorang nelayan sederhana yang ternyata akan dipakai sangat besar oleh Tuhan dapat mengenal Tuhan karena dibawa oleh keluarganya sendiri. Dengan mengisahkan secara singkat dan di luar urutan waktu tentang pertemuan Yesus dengan Simon yang akan menjadi begitu penting, bahkan akan dinamai Petrus oleh Tuhan Yesus, Yohanes sedang mengajarkan aspek penting tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus, yaitu berdiam bersama di dalam kasih. Yesus berdiam bersama dengan manusia, menjadi manusia, mengalami semua yang dialami oleh manusia, bahkan berkorban bagi manusia karena kasih-Nya. Andreas dan seorang murid lagi pergi meninggalkan Yohanes Pembaptis, meninggalkan kehidupan mereka sebelumnya, dan ingin tinggal bersama dengan Yesus Kristus karena mereka ingin mengasihi Dia dan diam di dalam kasih-Nya. Demikian juga Andreas memanggil Simon, saudaranya, yang telah tinggal bersama-sama dengan dia di dalam sebuah keluarga, supaya mereka sekarang berdiam bersama dengan Kristus. Kedatangan Kristus ke dalam dunia bukan hanya menebus dosa dan selesai. Dia ingin mendirikan relasi yang intim, penuh kasih, relasi yang berdiam bersama dan hidup bersama. Relasi yang seharusnya dimiliki oleh umat Tuhan dengan Tuhan, dan oleh umat Tuhan dengan sesama saudara seiman. Gereja dimulai dengan Yesus Kristus yang berdiam bersama dengan murid-muridnya, membagi hidup di dalam kasih, dan akan berkembang dengan cara yang sama juga. Inilah pengajaran penting di awal pemanggilan para murid. Murid-murid tidak dipanggil hanya untuk mendaftar dan ikut kuliah.
murid-murid dipanggil untuk membentuk komunitas kasih yang menjalani hidup bersama di dalam kekudusan, kemurnian, dan kasih, di bawah pimpinan Sang Mesias, yang juga hidup bersama dengan mereka. Komunitas yang seringkali digantikan oleh organisasi yang saling bekerja sama secara profesional. Komunitas yang seringkali digantikan oleh relasi tanpa salib, yaitu relasi antara orang-orang yang saling cocok dan saling sesuai. Gereja Tuhan tidak dibangun dengan relasi seperti ini. Gereja Tuhan bukanlah kumpulan orang profesional yang bekerja sama untuk suatu proyek. Gereja Tuhan juga bukan kumpulan orang-orang yang cocok dan satu selera atau hobi. Gereja Tuhan adalah kumpulan dari orang-orang yang dipanggil oleh Sang Anak Domba Allah untuk hidup bersama di dalam Dia dan hidup meneladani Dia. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami.
Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.